apa-apa. Silakan Bu Risel. Baik Bu, terima kasih Bu Tri, Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin ya. Di wabarakatuh. kesempatan pagi hari ini kita masih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Tetap semangat ya anak-anak semuanya. Semangat Bu. Semangat Bu. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan belajar mengajar kita dimulai, Ibu akan mempersiapkan dulu segalanya ya, mulai dari kesiapan kalian, kemudian ruang kelasnya nih coba tolong dikondisikan. Itu ada sampah di kolong mejanya, ada sampah tuh di kolong bangkunya. Tolong dibuang dulu ke tempat sampah gitu supaya nanti ruangan yang kita gunakan saat pembelajaran terasa lebih nyaman. Oke, terima kasih. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu supaya bisa dengan mudah ya memahami materi yang akan dijelaskan oleh Ibu pada pagi hari ini. Tolong Adi disiapkan untuk berdoa dulu. Baca doa dimulai. Selesai. Sikap risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adi. Gitu. Sebelum ya, setelah itu Ibu akan mengabsen ya, akan mengabsen anak-anak semuanya. Tolong diberikan respon ya. Hadir Bu. Ada Devi hadir, Hadir Bu. Adi hadir, Fitri hadir, Hadir Sri Ibu. hadir, Hadir Bu. Tati hadir, Warni hadir, Via hadir, dan Terawati Endriani hadir. Alhamdulillah ya. Siswa hari ini semuanya hadir, tidak ada yang alfa atau sakit. Baik, sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit ya motivasi untuk kalian supaya tetap semangat, tetap belajar ya untuk masa depan kalian. Karena ya memang ilmu itu akan digunakan, akan terpakai saat kita nanti besar nanti ya. Seperti di dalam sebuah hadis juga menerangkan tolabul ilmi ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi orang yang Islam atau orang yang Muslim. Jadi anak-anakku semuanya tetap semangat untuk belajar, untuk mencari ilmu. Begitu ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video ya supaya kalian bisa mencermati ini yang akan kita bahas. Sebelumnya sebentar. Apakah sudah terlihat videonya? Baik, Ibu. Sudah Bu. Mulai ya, tolong anak semuanya disimak. Suara Terdengar Bu. dengar tidak? Terdengar Bu.
Baik ya, tadi kita sudah bersama-sama melihat tayangan sebuah video dari teman kalian yang sudah membuat pesawat dari kertas gitu ya. Kira-kira sudah paham belum nih materi apa yang akan kita bahas hari ini? Coba Neni, hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, pintar Teks Neni. prosedur, Terima Bu. kasih ya. Jadi, kita akan membahas tentang teks prosedur. Kira-kira adakah yang semalam sudah membaca-baca mungkin tentang materi hari ini? Coba Ibu akan hari ini bertanya kepada Rati, baca-baca belum tentang materi teks dan prosedur? Suaranya oh baik, kalau sudah coba Bu. Ibu akan tanya, struktur dari teks prosedur ada apa saja? Harus ada judulnya dulu nggak, Bu? Iya, benar. Apa lagi? Apa lagi ya? Ada yang bisa bantu mungkin? Kalau prosedur itu langkah-langkah, bukan, Bu? Iya, benar, Devi. Ada lagi sama melengkapi? Lagi ya. Iya. Ferawati, suaranya kurang keras. Langkah secara berurutan. Iya, langkah-langkah secara berurutan. Baik ya. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya sudah mulai belajar nih tentang teks prosedur ya dari semalam. Mungkin masih ada yang kurang lengkap. Untuk selebihnya, Ibu akan menjelaskan disimak. Sudah terlihat belum tampilannya? Proses, Bu. Sudah terlihat? Baik. Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik ya, hari ini materi kita tentang teks prosedur. Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya. Nah, yaitu 3.6 adalah struktur dan aspek tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat ceramah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur atau tentang cara memainkan alat musik daerah, cara membuat kuliner khas daerah, cara membuat ceramah dan lain-lain dengan memperhatikan unsur bahasaan dan isi secara lisan dan tertulis. Tetapi untuk materi kita hari ini kita akan menelaah struktur dan kebahasaan di teks prosedur dulu. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedurnya, gitu ya. Kita lanjut. Ada indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, mengurutkan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Yang kedua, teks prosedur. Kemudian, keterangan teks prosedur, tampilannya 4.6.2 menurut prosedur penulis
dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah bahasa. Dan untuk yang keterampilannya mungkin kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya ya. Jadi sebelum kalian merencanakan atau menyusun teks harus tahu dulu ya struktur dan kaidah kebahasaan yang akan dipergunakan di dalam teks prosedur. Pelajaran. Yang di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang tujuan menikmati video pembelajaran. Tadi tentang cara membuat pesawat terbang. Kalian akan mampu menelaah struktur teks cerita fantasi. Teks cerita teks prosedur dengan benar ya. Belum edit ya, harusnya ini teks prosedur. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan penggunaan kata atau kalimat atau paragraf ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menelaah teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasaan. Dan terakhir, kalian bisa menyusun ya atau prosedur dengan tepat. Dan Ibu akan membahas tentang strukturnya. Ya, apa itu struktur? Struktur adalah organisasi teks sesuai dengan jenisnya. Sebuah teks. Nah, ini dari teks prosedur yang pertama itu ada tujuan. Yang kedua ada material atau bahan yang bisa digunakan. Yang ketiga ada langkah-langkah pembuatan ya. Yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, Ibu akan menjelaskan dari tujuannya. Tujuannya adalah berisi hal yang ingin dilakukan. Nah, tujuan teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya ya. Bisa untuk menggunakan satu alat, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Misalnya kalian ingin menulis atau menyusun teks prosedur menyalakan laptop, misalnya seperti itu. Boleh. Kemudian kalian ingin membuat makanan ya, atau membuat alat-alat kerajinan. Misalnya membuat sebuah tadi seperti tadi ya cara membuat pesawat kertas itu kan sebuah kerajinan juga ya boleh, atau melakukan sesuatu misalnya membuat PowerPoint misalnya bagi yang sudah mahir dalam buat PowerPoint boleh dijadikan sebuah teks prosedur gitu. Lanjut yang kedua yaitu material, merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Baik, yang ketiga, langkah-langkah. Ya, bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, ada penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur, gitu ya. Kemudian, kita juga akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan pengertian dari kaidah kebahasaan. Ya, kaidah kebahasaan secara sederhana adalah sejumlah aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam suatu bahasa, masuk dalam pembuatan suatu teks. Kaidah kebahasaan yang dipergunakan di dalam sebuah teks prosedur terdiri dari 1 kalimat perintah, 2 saran dan larangan, yang ketiga gunakan kata yang menandakan ukuran, yang keempat menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Begitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang struktur dan kaidah kebahasaan? Sudah, Bu. Sudah cukup jelas? Kalau sudah Jelas, jelas Bu. ya, Ibu akan lanjutkan kembali. Nah, di sini ini Ibu akan memberikan sebuah contoh teks prosedur karena karena kita ada di Kota Depok ya, jadi Ibu akan
kuliner memberikan salah satu Depok, yaitu resep dodol belimbing. Di sini ada yang sudah pernah coba dodol belimbing, rasanya bagaimana? Belum, Bu. Belum pernah. Belum pernah. Nah, nanti ya kita akan mencoba membuat bersama-sama akan membuat belimbing. Dodol. Sebelumnya Ibu akan memberikan berikut cara pembuatan dodol belimbing khas Depok. Bahan-bahannya yang dipergunakan 100 gram belimbing, 400 gram gula pasir, 1 liter santan, tebu air, air tepung beras secukupnya, plastik, dan liter minyak untuk membungkus. Cara membuatnya yang pertama, cuci belimbing lalu buang bijinya. Yang kedua, blender belimbing hasilnya tidak begitu hancur, biarkan saja kasar, tidak usah disaring. 3. Siapkan 100 gram santan kental. Yang kelima, timbanglah 160 gram tepung beras ketan merek Rose Brand. Di sini mereknya beras ketan boleh apa saja ya, tapi yang dipergunakan untuk membuat belimbing ini adalah mereknya Rose Brand. Yang keenam, cairkan tepung beras ketan dengan 300 cc air. Kemudian dia 7 campur semua bahan dan masak sampai mengental dengan api kecil. Yang kedelapan, aduk-aduk terus sampai adonan dodol berubah warna menjadi coklat tua. Yang kesembilan, setelah mengental dan tidak lengket di tangan, dinginkan. Kemudian masukkan ke dalam kulkas agar lebih kering dan bisa dipulung. Yang ke-10, bungkus sedikit-sedikit ke dalam plastik, yang ke-11 lagi dengan kertas minyak. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir, dodol belimbing siap untuk disajikan. Ya, jadi dodol belimbing ada oleh khas Kota Depok yang memiliki rasa nikmat dengan sedikit rasa asam khas belimbing. Belimbing termasuk buah dengan kandungan air yang cukup tinggi. Karena itu diperlukan proses uji coba resep beberapa kali sebelum akhirnya mendapatkan resep dengan hasil dodol rasa belimbing yang legit dan nikmat. Nah, baik. Setelah tadi Ibu sudah menguraikan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, kira-kira ada yang belum? Adik, paham tidak tadi penjelasan Udah, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. dari Ibu? Tanya dan sudah paham ya. Kalau tidak ada, Ibu akan memberi nanti tugasnya peserta didik mengerjakan LKPD materi struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur yang sudah diberikan dengan berkelompok. Nanti Ibu akan membuat kelompok ya yang terdiri dari 4 orang kerja peserta didik. Nanti kalian mengisinya masing-masing dengan sebuah lembar petunjuknya ya, dengan petunjuk kerjanya. Gitu. Selalu ya. Terima kasih. Semoga ini Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Baik, Bu. Kepada setiap ya, sudah terima ya LKPD-nya ya. Tolong cermati dulu coba. Setelah dibaca dulu, Ibu akan bekerja peserta didiknya. Jelaskan tentang LKPD yang telah kalian terima. Sudah terlihat lembarannya Bu? Sudah nak? Sudah, Bu. Kalian terima. Di situ ada kerja peserta didik yang kalian kompetensi dasar ya, ada menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Materinya memproyekkan struktur teks prosedur dan prosedur yang berjudul cara membuat pesawat kertas. Ya, tadi kan Ibu juga sudah menayangkan setiap kelompok tentang akan membuat pesawat kertas. Kan bagian struktur dari teks prosedur tersebut, ya. Sesuai dengan struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu ada tujuan
atau bahan atau alat yang dipergunakan untuk membuat pesawat terbang. Kemudian materialnya ada apa saja. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa yang harus dikerjakan dahulu sebelum membuat pesawat terbang. Dari cara yang terakhir adalah kesimpulan seperti ya kesimpulan gitu. Nanti setelah kalian mengisi LKPD-nya, kalian akan mempresentasikan maju ke depan hasil dari kelompok kelas akan maju ya. Kalian akan perhatikan hasil kelompok kalian akan hasil kerja kalian nanti dari hasil kerja dari kelompok yang sudah tampil gitu. Nanti misalnya kelompok 1 maju ke depan, nanti kelompok lain menanggapi, begitu pun selanjutnya ya. Jadi kemudian menanggapi antara juga ada analisis kebahasaan ya. Kerjakanlah secara berkelompok untuk berlatih tulis masing-masing satu contoh kalimat yang menggunakan kata kerja perintah. Kata kalimat yang menggunakan kata yang mendapat kalimat perintah, menggunakan dasar dan batasan yang jelas. Nanti sama ini kaidah kebahasaannya juga akan dikerjakan di lembar kerja peserta didik kalian. Nanti setiap kelompok juga akan mempresentasikan hasil dari kerja ya, kerja kelompoknya. Nanti kelompok lain juga akan menanggapi ya hasil kerja dari kelompok lain. Baik, Ibu akan memberikan waktu 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti apabila di tengah perjalanan kalian mengisi LKPD-nya ada yang kesulitan, boleh ditanyakan ke Ibu. Ibu akan berhenti untuk berbagi layarnya dulu ya. Baik. Waktunya sudah habis, silahkan nanti perwakilan dari kelompok 1 ya. Warni, silahkan kelompok 1, silahkan untuk mempresentasikan hasil kerja dari cara membuat menguraikan kertas. Menanggapi ya, jangan lupa nanti kelompok lain juga Warni. Iya, Bu. Siap, Bu. Baik ya. Silakan. Alhamdulillah kelompok Warni bisa maju ya dengan baik. Silakan kelompok lain bisa menanggapi dari Fitri. Silakan menanggapi kelompok dari Warni yang tadi setelah maju. Terima kasih. Warni sudah keren, Bu, sudah bagus. Cara-caranya terstruktur dan sesuai, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Fitri atas tanggapannya. Baik ya, selesai semuanya sudah nih kelompok dari mulai kelompok 1 sampai kelompok ya sudah mempresentasikan dengan baik. Kalau juga sudah menanggapinya dengan baik, Ibu akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan tentang teks prosedur ya. Tadi juga sudah menampilkan sebuah video pembelajaran yaitu cara membuat pesawat kertas ya. Kemudian juga kalian sudah menguraikan satu persatu ya struktur teks prosedur mulai dari tujuan sampai ke kesimpulan. Kemudian kaidahnya juga sudah kalian uraikan ya, mulai dari ada saran, ada larangan, ada kalimat perintah gitu ya, dan sebagainya. Ibu juga akan sedikit mengevaluasi nih tadi beberapa kelompok ada masih menguraikan struktur teks prosedurnya belum terlalu lengkap ya. Misalnya mulai dari alat atau bahannya, ada yang tidak ditulis di lembar kerjanya. Atau juga tadi di kelompok 5 ya kaidah kebahasannya belum lengkap juga, masih ada yang kurang. Jadi nanti tolong diperbaiki kembali, dikoreksi kembali ya. Baik, karena Ibu rasa sudah cukup ya pembelajaran kita hari ini.
Untuk sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan bahwa besok ya di pertemuan selanjutnya kita akan belajar menyusun sebuah teks prosedur. Ya, tadi Ibu sudah ya, jadi teks prosedur itu bukan hanya menyusun atau menuliskan langkah-langkah membuat makanan atau minuman, tapi kalian boleh menuliskan atau menyusun atau misalnya cara melakukan buka laptop dengan baik, ya kan, mulai dari bagaimana cara menyalakannya sampai mematikannya. Atau misalnya kalian ingin membuat sebuah kerajinan tangan, misalnya kalian ingin membuat sebuah gantungan kunci, misalnya dari bahan-bahan bekas, ya barang-barang yang tidak terpakai, misalnya dari kardus misalnya, kemudian kalian ukir-ukir, kemudian kalian berikan gantungan kunci, nah itu juga tidak apa-apa. Jadi teks prosedur itu bukan hanya sekedar tentang makanan atau misalnya minuman. Jadi sebuah kerajinan pun bisa ya dijadikan sebuah teks prosedur. Baik, untuk tadi siswa-siswi yang sudah aktif untuk kegiatan pembelajaran ini, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selanjutnya gitu ya. Baik, mudah-mudahan ada yang ingin tanyakan dalam setiap pembelajaran sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ya pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Mobil semangat, tetap kalian bersemangat ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lucy mau menanggapi, silakan. Boleh, Bu? Ya. Kedengaran, Bu? Suara saya? Bu Lucy mau memberi masukan atau tanggapan atau juga rangkuman ke semuanya, soalnya yang di sekolah Bu Lucy, anak-anak gimana hubungannya dengan tampilan. Ya. Ya, suara saya terdengar, Bu. Mahasiswa di sini. Bu Fitri, suara saya kedengaran? Ya. Terdengar. Saya mengomentari dulu penampilan Bu Rishida. Bagus Ibu, selamat ya. Sudah melewati yang tadi Ibu deg-degan ya. Bawaan Ibu bagus, tenang. Untuk tahapan pembelajarannya juga sudah sistematis, runtut ya. Terus memotivasi siswa untuk bertanya dan penggunaan teknologi juga sudah terlihat. Tapi ada sedikit catatan dari saya. Alangkah baiknya pada saat tadi Ibu menampilkan bagaimana cara pembuatan dodol, ya, dodol belimbing, itu dalam bentuk video, Bu. Bagusnya ya, dalam bentuk video. Ya, nanti ya, video ya. Iya, diputarkan aja dulu videonya. Nah, nanti anak secara bergantian bisa tuh mereka tahapan awal nih apa tadi kan bahan-bahannya yang dibutuhkan apa ya kan, kemudian cara pembuatannya yang pertama begitu, jadi yuk anak lebih aktif nanti di kelas, jadi menguraikan struktur ya, jadi ibu contohnya kan tadi dalam bentuk PPT, angka baiknya dalam bentuk video gitu Bu pembuatannya ya. Baik Bu Lucy. Pikir oh iya cara ternyata begini nih gitu, itu bagian dari berpikir kritis gitu. Mungkin saja semua guru-guru hebat keluhan sudah bagus Bu ya kan, semuanya sudah tentu hanya polesan sedikit ya kan, karena bisa karena biasa nanti juga akan lancar dan akan lebih baik lagi. Saya yakin untuk depan hebat ini yang 6 orang ini
penting ya, dan kalau selanjutnya itu apabila PPR, Ibu perhatikan dulu. Yang penting kita di hadapan waktu ya, itu semua penampilannya udah kita murid semangat, harus kelihatan gembira gitu kan. Jadi anak-anak juga nanti aura positifnya juga menular kepada anak-anak. Itu aja mungkin dari saya. Ibu Tri, mangga. Oke, Oh iya Bu, biar lebih saya khusus untuk menarik ya Bu ya. LKPD itu sebaiknya diberi gambar-gambar ya, Bu Lucia, LKPD. Ya. Ya. Ya, buat semuanya juga, biar LKPD itu sebaiknya bisa polos dengan gambar. Kemudian supaya lebih menarik ya. Tuh. ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang besok tolong pembelajarannya lebih real ya. Jadi tidak jawaban siswa dipotong, siswa dipotong ya. Tadi masih seperti itu, Bapak Ibu tidak usah terburu-buru waktu, 30 menit itu lama gitu. Ya, cukup lama. Jadi tidak siswa menjawab ya sudah selesai, sudah gitu ya. Jadi pembelajaran itu kelihatan. Putri, kalau ya, ya, penampilannya Bu. nyata ya. Offline ya. Tapi